Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Master Banov memiliki tubuh bagian atas yang menyerupai manusia, berkulit putih dengan rambut panjang keemasan yang mengkilap. Tetapi tubuh bagian bawahnya berbentuk reptil. Penampilannya mengharukan. Dia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang secara tidak sadar jatuh ke dalam ilusi. Saat ini, Master Banov mengamati Luo Feng dari kejauhan. Diakah orang yang diincar oleh tiga ras puncak? Manusia Luo Feng, kata Master Banov. Dia teringat apa yang diperintahkan Ratu Klan Serangga sebelum dia tiba di sini. Banov, kamu akan ditugaskan untuk membunuh Luo Feng. Dari semua orang di aliansi Klan Serangga, aliansi Iblis, dan aliansi Ras Robot, keahlianmu dalam menciptakan ilusi adalah yang terbaik. Luo Feng telah meningkat terlalu cepat dan pertumbuhannya mengerikan. Jika kita membiarkannya terus maju, dia akan menjadi sumber utama masalah bagi aliansi Klan Seranggaku. Jika dia terus bersembunyi di tempat-tempat seperti alam semesta primal, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi untungnya, dia sekarang muncul di bintang asli. Luo Feng ini, dia telah meningkat begitu cepat, sehingga dia harusnya penuh percaya diri. Tidak mungkin dia akan menghancurkan dirinya sendiri sebelum melakukan perlawanan. Kita harus memanfaatkan ini untuk menyingkirkan dia, kata Ratu Klan Serangga. Ingatlah ini, rencana pertamanya adalah kita harus menggunakan kontrol jiwa. Jika Anda dapat mengontrol jiwanya, manusia genus ini sudah tidak ada lagi, atau dia bahkan bisa menjadi alat untuk aliansi Klan Seranggaku. Ini adalah kesuksesan terbesar. Jika ini tidak dapat dicapai, maka kita harus menembus jiwanya untuk membasmi dia. Itulah satu-satunya cara untuk membunuh semua tubuhnya sekaligus. Rencana pertama, kendalikan jiwanya. Jika ini tidak bisa tercapai, maka kita melanjutkan dengan rencana kedua, yaitu menembus jiwanya dan membasmi segalanya. Jika kita masih belum bisa mencapai itu, berarti kita telah gagal. Tapi masih ada rencana ketiga, hancurkan tubuh manusianya dan mengambil semua harta yang dibawanya. Mungkin ada harta di dalamnya yang menyimpan rahasia. Bagaimana dia bisa membuat kemajuan luar biasa hingga sekarang? Perintah Ratu Klan Serangga. Ratu Klan Serangga telah membuat daftar 3 pilihan. Jelas, dia masih berharap mereka bisa menggunakan metode pengendalian jiwa saat menangani Luo Feng. Di ruang hampa yang menyelimuti wilayah rahasia iblis mimpi, beberapa sosok duduk di meja panjang. Kepala ular putih keperakan berada di kursi tengah, sementara iblis lainnya dibagi menjadi 2 faksi. Satu adalah leluhur iblis mimpi dan yang lainnya adalah leluhur iblis shock. Biasanya mereka yang berkumpul di sini adalah anggota klan iblis, tetapi hari ini bahkan Master Tongling hadir. Sekarang Master Banov sudah bertemu dengan Luo Feng. Master Tongling mengumumkan, kami akan menunggu Master Banov mengirimkan kabar baik kepada kami, kata kepala ular putih keperakan itu dengan suara menggelegar. Banyak master alam semesta mengangguk. Scene berganti. Saat ini Master Banov memandang Luo Feng dari jauh dan mencibir. Suaranya seperti getaran gempa bumi saat dia berkata, untuk berpikir bahwa Anda benar-benar dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuatanku, tekad Anda pasti sangat kuat. Dibanding dengan Anda, saya masih memiliki banyak ruang untuk diperbaiki, kata Luo Feng dari jauh. Betapa rendah hatinya Anda, kata Master Banov. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dalam waktu singkat, lebih dari 800 kesatria alam semesta dari 3 aliansi telah dimusnahkan olehmu. Metodemu mengerikan, tapi kekuatan seperti milikmu
mengapa kamu gunakan untuk membantai mereka yang jauh lebih lemah darimu? Luo Feng menggelengkan kepalanya menjawab, jika tidak memprovokasiku, saya tidak akan keberatan menunjukkan simpati dan belas kasihan. Tetapi untuk yang memprovokasiku, Anda semua benar-benar yang memintanya. Hahaha, nikmati saja kematian Anda semua. Master Banov juga tertawa. Hahaha, masuk akal. Luo Feng tercengang dan memandang Master Banov dengan tatapan bingung. Master Banov tersenyum. Luo Feng, apa kamu tahu ras mana yang aku wakili? Aliansi Klan Serangga. Luo Feng segera menjawab. Dia masih menjaga kewaspadaannya. Master Banov menggelengkan kepalanya dan berkata, jawabanmu salah. Saya dari Aliansi Wilayah Utara. Saya baru saja meninggalkan Aliansi Klan Serangga beberapa waktu lalu, meskipun secara diam-diam, dan telah bergabung dengan Aliansi Wilayah Utara. Tujuanku yang sebenarnya datang ke sini hari ini adalah mengundang Anda untuk membawa sesama penduduk bumi dari planet asal Anda dan bergabung denganku di Aliansi Wilayah Utara. Saya tahu bumi adalah planet kehidupan yang misterius dan diresapi dengan jenis Anda. Tetapi umat manusia telah secara paksa menempati planet asal Anda sebagai milik mereka. Jika Anda mau, Aliansi Wilayah Utara bersedia merebut kembali bumi untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Master Banov berhenti dan memandang dalam diam ke arah Luo Feng yang jauh. Pada titik ini, mata Luo Feng mulai kehilangan cahayanya. Namun, sepersekian detik kemudian, nyala! Luo Feng tiba-tiba menggeram. Gemetar dihasilkan dari riak di perairan laut hitam di sekitarnya. Kekuatan dewa yang tak terlihat dan kabur diberikan. Hebat! Sungguh hebat! Kamu memang pantas mendapatkan kekagumanku, kata Luo Feng sambil menatap Master Banov. Melalui giginya yang terkatup, dia menggeram. Layak mendapatkan gelar Master Banov. Kamu memang ahli dalam seni menggunakan ilusi untuk serangan. Sambil membawaku ke dalam percakapan, kamu secara bertahap membawaku ke dalam ilusi. Sekarang saya dapat menganggap diriku telah melihat dan menguji keterampilan ilusionis papan atas milikmu. Itu begitu cepat. Bahkan ketika saya menangani Master Alam Semesta Sejati, saya dapat menggunakan pengaruhku untuk sementara waktu. Tetapi kecepatan di mana dia melepaskan diri dari pengaruhku terlalu cepat. Ini berarti masalah, pikir Master Banov. Master Banov menyembunyikan keterkejutannya. Dia baru saja berhasil menembus dan membawa Luo Feng ke dalam ilusi. Tetapi Luo Feng berhasil mendeteksinya dan dengan cepat membebaskan diri. Benar-benar layak untuk dikagumi, kata Luo Feng. Dia menggenggam gagang pedang hantu yang tersandung di punggungnya dan mencatut pedangnya dalam sekejap. Dengan mata menatap, dia memberikan tantangannya. Master Banov, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang mampu saya lakukan. Luo Feng segera bergerak dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Air lautan hitam yang mengelilingi mereka berguling. Lapisan demi lapisan gelombang menekan Luo Feng. Dan bahkan dengan bantuan Sap Siwu, kecepatannya masih sangat terbatas. Di sisi lain, Master Banov berhasil mundur dengan kecepatan kilat. Di bawah penindasan domain lautan gunung terapung, Master Banov diuntungkan. Master Banov segera melaporkan informasi tersebut. Ratu, pengendalian jiwa gagal. Tekad dan kesadarannya terlalu kuat. Sebanding dengan Master Alam Semesta biasa, dia sangat bertekad. Dan aku curiga dia masih memiliki harta sejati tipe jiwa. Dia melaporkan informasi tersebut. Bersamaan itu, Master Banov juga menyadari bahwa dia telah gagal mencapai rencana pertama. Ia hanya bisa mengandalkan rencana kedua. Temui ajalmu sekarang! Master Banov menjauh dan memandang Luo Feng. Matanya berwarna cian berkilauan. Tapi tiba-tiba, matanya tampak berubah menjadi dua kristal biru. Dan jiwa yang tak terlihat tampaknya mengisi dengan cepat ke dalam pikiran Luo Feng. Dalam pikirannya, dua pusaran air biru raksasa berputar dengan kecepatan yang mematikan. Bang! Dua pusaran air biru bertabrakan.
potongan kristal biru terbentuk yang menuju ke tempat kekuatan surgawi Luo Feng berada dan menembusnya. Dalam jejak kehidupan dari kekuatan dewanya, Luo Feng merasa seolah-olah asam telah disiramkan ke kulitnya. Rasa sakit itu begitu kuat hingga menembus jiwanya, namun Luo Feng tetap tanpa ekspresi. Luo Feng menggeram dengan sebuah perintah jauh di dalam hatinya. Bayangan, bersiaplah! Kristal segitiga seperti batu kecubung yang tergantung di tengah dadanya segera menyemburkan benang hukum yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan setiap inci kekuatan dewa di tubuhnya, membawa lapisan kehidupan yang membekas di atasnya, yang tampaknya bertindak seperti lapisan baju besi. Pada saat yang sama, suara aneh dari auman mengerikan bisa terdengar keluar dari kristal segitiga. Raungan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat, mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Dia juga berhasil mengendalikan kekuatan dewanya dengan cepat. Dia menyerang 2 pusaran air biru raksasa dengan kegilaan yang tak terkendali. Dia ingin mengusir mereka sepenuhnya sampai pada penghancuran total. Hancurkan! Hancurkan! Tatapan Master Banov terpaku pada Luo Feng dari jauh. Kristal biru di matanya berada dalam revolusi terus-menerus yang pada gilirannya mengeluarkan transmisi berkelanjutan dari energi tak berwujud, namun berdampak pada Luo Feng. Rencana pertama telah gagal, tapi saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat membunuhnya dengan menembus jiwanya. Aku akan memastikan kematianmu, kata Master Banov. Luo Feng mendengar raungan beresonansi di hadapannya. Dia menatap Master Banov dan berkata, "Kamu telah gagal." "Kamu?" Master Banov tidak percaya, tapi dia tahu dia hanya bisa melapor kepada Ratu Klan Serangga. Rencana kedua telah gagal. Luo Feng mungkin memiliki harta sejati tipe jiwa yang sangat kuat. Kecepatan pertahanannya terlalu cepat. Di tempat lain, ketika master tertinggi alam semesta dari ras Serangga, ras robot, dan ras iblis mendengar berita tersebut, mereka merasa marah dan tidak puas. Tapi marah itu tidak ada gunanya. "Banov, lanjutkan ke rencana ketiga," perintah Ratu Klan Serangga. "Bunuh saja Luo Feng, ambil kembali semua yang dia miliki, semua barang berharga yang diambil dari kesatria alam semesta, dan juga ambillah harta sejati yang dia miliki, ambil semuanya kembali. Jika kita bisa mendapatkan beberapa harta karun sejati jenis jiwa tingkat atas dan berbagai harta karun sejati lainnya, operasi ini akan tetap bermanfaat untuk sementara waktu." "Ya," jawab Master Banov. Kembali ke pertempuran. Saat ini, Master Banov menginjak air hitam dan memegang tombak Jian yang 10 kali lebih panjang dari tubuh dewanya. Ada noda darah di ujungnya, dan itu tampak kuno dan berdarah. "Luo Feng, bahkan jika kamu sudah menjadi master alam semesta, kamu tetap akan mati hari ini." Master Banov meraung dan kakinya menginjak air. Dia berlari ke arah Luo Feng dengan ujung tombaknya ke arahnya. Seluruh ruang bergetar. Itu adalah teknik yang berisi jalur ruang dan waktu. "Hahaha, ayo!" Luo Feng melambaikan sayapnya dan tubuhnya langsung kabur, dan ruang serta waktu di sampingnya menjadi kacau. Dia menyerbu ke depan seperti jejak cahaya. Tetapi di bawah penindasan domain dari lautan gunung terapung, dia tidak leluasa. Master Banov menikam Luo Feng dengan tombak. Serangan itu tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi Luo Feng merasa bahwa seluruh alam semesta ditusuk oleh tombak. Retakan linier yang terlihat muncul di angkasa pada bintang asli. Cahaya kemasan bersinar, itu tajam dan dingin. Dang! Pedang hantu darah mengenai ujung tombak. Kekuatan yang terkandung di dalam dua senjata itu bertabrakan. Tanpa suara, lautan hitam seluas 60 mil persegi dibersihkan, dan dataran di sekitar mereka juga lenyap, dan kemudian suara gemuruh menyebar. Luo Feng terpental, sementara Master Banov hanya mundur beberapa langkah. "Apakah ini teknik pamungkas Master Alam Semesta?" Master Banov menatap Luo Feng di kejauhan dengan tidak percaya. "Mengapa tingkat gen kehidupan Anda masih 100 kali lipat jika Anda mampu menciptakan teknik pamungkas Master Alam Semesta? Sebagai gantinya, umat manusia seharusnya membantu meningkatkan tingkat gen kehidupan Anda." "Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan?"
Luo Feng berkata saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya di langit. Jika Anda benar-benar seorang master alam semesta, Anda seharusnya meningkatkan level gen kehidupan Anda sebelum menciptakan teknik apapun. Master Banov menengus. Atau mungkin Anda hanya seorang kesatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 10.000 kali, dan teknik menyerang yang baru saja Anda lakukan adalah teknik warisan. Kamu akan segera tahu apakah aku adalah master alam semesta atau tidak, kata Luo Feng, dan dia berlari ke arah Master Banov dengan pedang hantu darahnya terangkat tinggi. Ayo, tidak peduli siapa Anda, seorang kesatria alam semesta atau master alam semesta, saya pasti bisa membunuh Anda, bahkan jika saya mengikuti jalan ilusi, kata Master Banov. Dia menginjak air laut dan ruang di sekitarnya bergetar. Dia berlari menuju Luo Feng lagi. Mereka berdua menjadi gila. Kadang-kadang Master Banov menggunakan serangan jiwa untuk mempengaruhi Luo Feng, dan terkadang dia menggunakan ilusi untuk mempengaruhinya. Dia memiliki tingkat gen kehidupan hampir 2000 kali dan kualitas kekuatan dewanya 20 kali lebih baik daripada Luo Feng. Bersama dengan ilusi itu, dalam domain lautan gunung terapung, Luo Feng benar-benar ditekan. Bang! Luo Feng terpental dan berguling-guling di air, lalu dengan cepat menyerbu lagi. Mereka berdua menggunakan semua kekuatan dan keterampilan mereka, masing-masing mencoba membunuh yang lain. Master Banov memiliki keuntungan dalam domain lautan gunung terapung, terutama dengan kemampuan ilusi dan kekuatan dewa yang jauh lebih besar. Namun, Luo Feng memiliki harta karun sejati yang luar biasa, yaitu Armor Force, yang dapat melemahkan serangan apapun hingga 1/100.000. Selain itu, tubuh Dewa Master Banov hanya setinggi 60 mil, tetapi tubuh Dewa Luo Feng lebih dari 55.000 mil tingginya. Ini adalah pertarungan khas antara Master Alam Semesta. Keduanya memiliki tubuh dewa yang sangat besar dan keterampilan bertahan yang kuat, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuatan mereka. Aku memiliki kekuatan dewa dengan kualitas yang lebih tinggi. Aku memiliki baju besi harta karun sejati, dan tubuh dewaku lebih dari 60 mil tingginya. Aku akan menghabisimu sampai mati, kata Master Banov. Master Banov, kata Luo Feng. Dia terpental lagi dan mengapung di air hitam. Kemudian dia meraung. Beritahu Master Tongling itu untuk menarik kembali domain lautan gunung terapung. 2 lawan 1, ini tidak adil. Master Banov menyeringai. Ini bukan kompetisi. Kami mencoba membunuhmu. Sial, kata Luo Feng. Dia bisa merasakan kerugian dalam konfrontasi ini. Tapi tiba-tiba, suara yang tidak jelas mencapai Luo Feng dan Master Banov. Semua kesatria alam semesta dan Master alam semesta di bintang asli juga mendengar suaranya. Di sisi lain, Master Longyan dari bintang aslinya tersenyum. Chaos, akhirnya kamu di sini. Sungai 1000 harta karun, gumam Luo Feng senang. Sungai segera menutupi seluruh bintang asli. Bang, bang, bang. Sungai 1000 harta karun dan domain lautan gunung terapung saling berhadapan di bintang asli. Keduanya merupakan harta sejati tipe domain tingkat atas, dan mereka saling memukul tanpa henti, masing-masing menempati setengah dari bintang asli. Dan di tengahnya adalah tempat Luo Feng dan Master Banov bertempur. Tawa menyebar di sepanjang sungai 1000 harta karun hingga lautan gunung terapung. Hahaha, Master Tongling, Anda dan Master Banov menindas muridku bersama-sama. Tidakkah menurut Anda itu memalukan? Suara Master Tongling juga segera menyebar ke sungai 1000 harta karun. Pemimpin kota Primal Chaos, ini adalah tindakan yang diambil oleh ketiga ras. Apa menurutmu? Hanya ini yang kita punya. Apa menurutmu? Kamu bisa menyelamatkan muridmu? Hahaha. Asal tahu saja, muridmu sudah mati, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, Luo Feng memelototi Master Banov, mengatupkan giginya. Cahaya hijau bersinar di sekelilingnya. Sektor Eluo, Luo Feng mengatupkan giginya. Itu sektor Eluo dari Master Bilong. Tepat ketika dua jenis harta karun sejati dari pemimpin kota Primal Chaos
dan Master Tongling saling menyerang, Master Banov juga mengeluarkan sektor Eluo. Tepat ketika dua jenis harta karun sejati dari pemimpin kota Primal Chaos dan Master Tongling saling menyerang, Master Banov juga mengeluarkan sektor Eluo. Dia membawa harta sejati tipe domain juga. Master Banov memandang Luo Feng menyeringai gembira. Aku seharusnya membunuhmu dalam aksi ini. Apa menurutmu aku tidak akan datang dengan siap? Aku diperintahkan untuk melakukan serangan jiwa padamu terlebih dahulu. Itulah sebabnya aku belum menggunakan ini sampai sekarang. Dengan harta sejati jenis domain tingkat atas ini, Anda akan mati lebih cepat karena Anda lebih lemah dariku. Hebat, Luo Feng menyeringai. Fantastis, hahaha. Master Banov merasakan ada yang salah. Mengapa kamu tertawa? Master Banov, kata Luo Feng, sekarang aku akan memberitahumu teknik terkuat yang telah aku buat. Sejak aku menjadi Master Alam Semesta, aku telah menunggu momen ini begitu lama. Dan sekarang saatnya. Aku yakin banyak kesatria alam semesta dari 3 ras telah memasuki zona bahaya. Luo Feng menyeringai. Apa yang kamu katakan? Master Banov tampak sedikit terintimidasi, tapi kemudian dia mendengus. Lakukan apapun yang kamu mau. Hahaha. Luo Feng menunjuk ke Cahaya Cian dan mengikuti tawanya. Langit dan dataran menjadi gelap. Udara gelap tanpa batas mulai mengalir. Seolah-olah mereka telah memasuki alam lain. Alam kekacauan yang dipenuhi aliran udara yang kacau. Itu adalah teknik warisan tertinggi Akula Semesta. Begitu teknik Akula Semesta dilakukan, diameternya bisa mencapai 6 miliar mil, membentuk miniatur alam semesta berbentuk oval. Di tempat lain, mengapa menjadi gelap? Bertanya-tanya salah satu kesatria alam semesta yang menyaksikan dari jauh. Sebelumnya, semua lautan hitam diikuti oleh air tanpa batas dan kemudian cahaya cian. Sekarang, langit telah berubah menjadi gelap gulita. Apakah ini aliran udara kekacauan? Di dalam zona bahaya berkumpul banyak sekali kesatria alam semesta dan tuan alam semesta dari 3 aliansi. Dan mereka semua melihat ke arah cahaya cian yang dikelilingi oleh aliran udara kekacauan yang tak terbatas. Kekuatan aliran udara membuat mereka berhenti bernapas. Masing-masing dari mereka merasa aliran udara yang kacau dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Saat ini, Luo Feng berdiri di langit, menjaga miniatur alam semesta dengan diameter 6 miliar mil. Dia adalah penguasa alam semesta miniatur. Betapa hebatnya, kata Luo Feng sambil menutup matanya untuk menikmatinya. Dia hanya tingkat abadi ketika dia membunuh kesatria Tiannya. Jadi miniatur alam semesta yang dia lakukan saat itu tidak sekuat ini. Akula Semesta mengkonsumsi 10% dari tubuh dewanya, dan itu hanya bisa bertahan selama 9 detik setiap kali digunakan. Dibandingkan dengan pembunuhan kesatria Tian yang sebelumnya, miniatur alam semesta Luo Feng memiliki level kekuatan 2 tingkat lebih tinggi. Itu benar-benar bisa menyelimuti semua kesatria alam semesta dari 3 aliansi puncak yang ada di dalamnya dan memusnahkan mereka semua sekaligus. Kontrol atas nasib ribuan kesatria alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini memberi Luo Feng perasaan pembebasan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah saat yang telah saya tunggu-tunggu. Pada saat ini, Luo Feng sedang riang. Dia sama sekali tanpa hambatan. Di tempat lain, Master Longyan sedang berdiri di udara saat dia terus mencoba yang terbaik untuk menguasai sebagian waktu dan ruang untuk mengganggu upaya Master Alam Semesta lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak terlalu berhasil, dia masih bisa merasakan secara tidak jelas bahwa dalam arah tertentu dari jauh ada aura yang tak terukur dan menakutkan. Aura ini sangat mengejutkan. Pemimpin kota Primal Chaos, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Master Longyan melontarkan serangkaian pertanyaan karena cemas. Mungkinkah ini beberapa teknik khusus yang digunakan 3 ras? Dia tidak tahu situasinya. Di sisi lain, pemimpin kota Primal Chaos yang mengendalikan Sungai Seribu Harta Karun
Ini, pemimpin kota primal Chaos sangat terkejut. Sudah ada petunjuk tentang mistik alam semesta primal. Teknik ini sudah dianggap berada pada level teknik terkuat dari master alam semesta. Siapa yang bisa menggunakan teknik seperti itu? Mungkinkah Banov? Apakah dia sudah memahami teknik paling kuat dari seorang master alam semesta? Jika Master Banov dapat mencapai ini, maka ini adalah berita buruk, kata pemimpin kota primal Chaos yang mulai merasa frustasi. Di tempat lain, apa? Master Tongling terengah-engah. Dia berbagi keterkejutan yang sama. Lautan gunung terapung miliknya juga menyentuh miniatur alam semesta ini dan merasakan kekuatan tak terbatas yang dikandungnya. Ini teknik terkuat dari master alam semesta. Master Tongling bisa merasakan perbedaan dalam sekejap. Siapa yang telah menciptakannya? Tanya Master Tongling. Luo Feng, itu tidak mungkin. Banov, oh benar. Pencapaian kemampuan jiwanya dikatakan berada di level teratas dari semua master alam semesta. Aku tidak perlu terkejut bahwa dia bisa menciptakan miniatur alam semesta ini. Master Tongling menghela nafas untuk berpikir bahwa Banov selangkah lebih maju dariku dan berhasil menciptakan teknik seperti itu ketika aku belum berhasil. Pada bintang asli nomor 02933, miniatur alam semesta tiba-tiba muncul. Di luar itu adalah pemimpin kota primal Chaos, Master Longyan, Master Tongling, dan beberapa master alam semesta lainnya. Semuanya tidak tahu siapa penciptanya. Ada banyak orang yang cenderung percaya bahwa itu adalah ciptaan Master Banov. Tapi di alam semesta miniatur itu, seekor binatang yang menjulang tinggi dengan 6 kuku yang tebal, kuat, bercakar, dan hidung yang sangat panjang baru saja mendeteksi aliran udara kacau di sekitarnya. Dan untuk sesaat terkejut, dia dengan cepat mengeluarkan suara yang bergema. Banov, kamu benar-benar bisa membuat teknik terkuat. Dan ada master alam semesta lain yang ini dalam bentuk manusia yang berbeda dengan helm bersisi hitam dan 3 mata dengan cahaya merah tua yang juga berkata, hahaha, selamat Banov. Kali ini 3 ras puncak mengirimkan 9 master alam semesta. 6 master alam semesta lainnya tersebar ke segala arah. Sementara Master Banov sedang melawan Luo Feng, ada 2 master alam semesta lain yang bergegas masuk ke area di dalam zona bahaya. Tiba-tiba, suara yang dipenuhi dengan amarah bergema di seluruh area di mana 2 master alam semesta berada. Teknik ini tidak digunakan olehku, tapi itu Luo Feng, kata suara itu. Kedua master alam semesta tercengang. Apa? Bagaimana mungkin? Cepat, kita perlu bergabung untuk menghentikan teknik ini. Master Banov mendesak dengan sangat cepat. Kekuatan teknik ini sangat kuat. Harta sejati tipe domain tingkat atasku tidak dapat membukanya sama sekali. Oke, kita bekerja sama. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. 2 master alam semesta lainnya dengan cepat memahami parahnya masalah yang mereka hadapi. Luo Feng! Oh, Luo Feng! Jangan main-main! Kata Master Banov yang mentranslasikan suaranya ke Luo Feng yang berada jauh saat dia menghantam miniatur alam semesta dengan sebuah benturan. Ada sebanyak 6.000 kesatria alam semesta di sini. Ini adalah kesatria alam semesta dari 3 aliansi besar, bukan hanya aliansi klan serangga. Jumlah ras yang terlibat bahkan lebih tinggi. Jika kamu membunuh mereka semua, kamu menjadikan dirimu musuh semua ras itu. Tubuh dewa dari 6.000 kesatria alam semesta ini akan menghabiskan kekuatan dewa yang tak terukur. Membangkitkan mereka akan menjadi harga yang mahal untuk dibayar. Jika Anda membunuh mereka semua, akan ada konsekuensi yang mengerikan. 3 aliansi besar akan menjadi gila. Master Banov menjadi gila karena kecemasan. Apa? Menyinggung 3 aliansi utama dan membuat mereka gila? Hahaha. Berkali-kali kalian semua telah berusaha membunuhku, menghancurkan jiwaku, dan memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Dan sekarang, kamu ingin bernegosiasi denganku. Tertahan di udara, mata Luo Feng bersinar dengan sedikit kedinginan dan kegilaan. Dan pada saat yang sama, kedua tangan didorong ke bawah dengan gerakan tiba-tiba saat dia berteriak, kalian semua akan mati.
Aliran udara kacau yang tak terbatas dari seluruh miniatur alam semesta, seperti papan logam raksasa yang tak terkira, itu bergerak ke bawah, menekan semua yang ada di bawahnya. Cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya itu sungguh tak tertahankan. Ah, tidak! Lebih dari 6.000 kesatria alam semesta dari 3 aliansi ras puncak memandang ke langit dan mengeluarkan teriakan kaget. Kemudian dentuman menggelegar terdengar, dan seluruh miniatur alam semesta tampak berguncang karena benturan, seolah-olah papan logam raksasa itu menghancurkan ribuan lalat rumah, membuat daging cincang dari semuanya. Semua kesatria alam semesta dimusnahkan satu demi satu, bahkan harta mereka hancur. Tepat ketika 2 master alam semesta lain mencoba terbang ke ujung miniatur alam semesta untuk menghancurkannya, aliran udara kekacauan menghancurkan semua 6.000 kesatria alam semesta. Kedua master alam semesta ketakutan karena mereka tahu itu adalah masalah besar. Master Banao memelototi Luo Feng. "Sembrono!" "Tentu saja saya sembrono," Luo Feng berteriak. "Kalian semua mencoba membunuhku. Jadi mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan? Aku membunuh mereka, dan sekarang aku akan membunuhmu." Aliran udara kekacauan tak berujung membanjiri Luo Feng di alam semesta miniatur. Tubuh Dewa Luo Feng menjadi lebih dari 600 mil, dan pedang hantu darah menjadi beberapa ratus mil. Aliran udara kekacauan memasukkan pedang hantu darah, dan ada bayangan kabur di sekitar pedangnya. "Ambil ini!" Luo Feng meraung. "Mau membunuhku? Sungguh arogan!" Master Banao berlari menuju Luo Feng dengan tombaknya. Serangan yang dilakukan Master Banao mempengaruhi ruang dan waktu dengan bantuan sektor Eluo. Adapun serangan dari Luo Feng itu memiliki kekuatan miniatur alam semesta dan didukung oleh teknik pamungkas cahaya emas. Ketika mereka saling memukul, kekuatan mengubah segala sesuatu di sekitar mereka menjadi hampa. Aliran udara kekacauan, cahaya hijau dari sektor Eluo, dan semua partikel diblokir di luar. Master Banao hampir terpental sementara Luo Feng hanya mundur 2 langkah. Hahaha, Luo Feng tertawa dan berlari ke depan lagi. "Apa?" Master Banao membuka lebar matanya. Dia tidak mengira akan dirugikan. Pada level Master Banao, gerakannya sangat cepat, dan mereka saling memukul puluhan kali hanya dalam 3 detik. Master Banao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setiap saat. Ketika mereka saling memukul untuk terakhir kalinya, miniatur alam semesta benar-benar hilang, diikuti oleh aliran udara yang kacau. Hahaha, Luo Feng tertawa. "Master Banao, aku tidak bisa membunuhmu, jadi tidak ada gunanya melawanmu. Aku akan pergi dulu." Luo Feng segera menguncang sayapnya dan terbang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Suaranya bergema. "Jangan lari!" Master Banao meraung dan mengejar Luo Feng seperti seberkas cahaya. Sektor Eluo mencoba menghentikan Luo Feng, namun sayap Siwu Luo Feng mematahkan perlawanan dari sektor Eluo, dan dia terus terbang lebih cepat dan lebih cepat lagi. Mereka terus terbang berjarak 6.000 mil dari satu sama lain. Luo Feng menggunakan miniatur alam semesta kali ini yang memanipulasi aliran udara kekacauan dan membunuh lebih dari 6.000 kesatria alam semesta. Hanya butuh 6 detik untuk menyelesaikan seluruh proses. Setelah itu, Luo Feng menghentikan kekuatan dewa dan miniatur alam semesta menghilang. 10% dari tubuh dewa Luo Feng telah hilang karena itu. "Sayangnya, mereka terlalu jauh dariku, dan aku tidak bisa mengambil harta karun sejati mereka," bisik Luo Feng sambil terbang. Luo Feng menoleh ke belakang dan menteramisikan suaranya. "Master Banao, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu masih mengejarku?" "Sial!" Master Banao menolak untuk menyerah. "Itu adalah masalah besar sekarang. Ini bukanlah perang yang berhubungan dengan kelangsungan hidup ras. Ini hanyalah upaya untuk membunuh Luo Feng. Namun 3 ras puncak telah menderita kerugian seperti itu." Master Banao sangat marah. Sungai Seribu Harta Karun. Luo Feng terus terbang ke Sungai Seribu Harta Karun. Dan saat ini Sungai Seribu Harta Karun dan Lautan Gunung Terapung terus bertabrakan satu sama lain. Akhirnya Luo Feng terbang ke domain Sungai Seribu Harta Karun. Hahaha,
Luo Feng kembali menatap Master Banao. Kenapa kamu tidak mengejarku lagi? Jangan sombong Luo Feng. Master Banao meludah dengan suara serak. Aku benar-benar mengagumi kekuatanmu. Sungguh luar biasa bahwa kamu menciptakan teknik tertinggi. Namun, itu tidak akan berakhir seperti ini. Kamu telah membunuh lebih dari 6.000 kesatria alam semesta dari 3 ras. Apa kamu benar-benar berpikir mereka akan membiarkan ini begitu saja? Sepertinya aku akan menunggu dan melihatnya. Luo Feng menyeringai. Master Banao memelototi Luo Feng. Kamu tidak akan bisa mengatasinya. Oh, benarkah? Luo Feng tersenyum dan terbang menuju pusat sungai Seribu Harta Karun. Master Banao berbalik dan terbang pergi karena dia mengendalikan sektor Eluo, barang berharga yang ditinggalkan oleh 6.000 kesatria alam semesta yang mati terbang taranya. Namun, barang berharga itu hanya mampu bergerak dengan kecepatan kurang dari 108.000 mil per detik. Butuh waktu lama bagi semua barang berharga untuk sampai ke dia. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Capek guys.